Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal abid. Dan kita masih membahas bab yang ke-62, yaitu bab tentang banyak bersumpah. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah dan membahas satu dalil ya dari surah Al-Maidah ayat 89. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan dalil yang kedua. Yaitu dalil dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil kasbi. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Artinya sumpah itu manfaqatun lis-sil'ati, melariskan barang dagangan. Mamhaqatun lil kasbi, tetapi menghancurkan keberkahan usaha yang dia lakukannya, jual beli yang dia lakukan itu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, ini jelas sekali apa akibat orang yang sering bersumpah dalam berjual beli. Gitu ya. Nabi menegaskan memang melariskan, bisa jadi melariskan dagangan seseorang, tetapi dia bisa menghilangkan, menghapuskan keberkahan dari usahanya itu. Nah, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, ya, al-halib di situ diganti dengan al-yaminul kadzibatu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil kasbi. Sumpah bohong itu bisa melariskan dagangan, tapi bisa menghancurkan keberkahan, menghilangkan keberkahan. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Seorang penjual atau pedagang, dia bersumpah supaya dagangannya laris itu bisa berkaitan dengan zat yang dia jual, bisa juga berkaitan dengan jenis barang yang dia jual. Ya ta'allaqu bi zatiha wa nau'iha, atau macam dari barang yang dia jual, au wasfiha, atau sifat barang yang dia jual, au qimatiha, atau juga bisa berkaitan dengan harga. Jadi orang bersumpah ya, untuk supaya laris dagangannya, biasanya nanti berkaitan dengan zat barang yang dia jual. Nau'nya, macamnya, sifatnya, atau
kimahnya, harganya. Nah itu. Contoh misalnya, ada orang jualan baju gitu ya. Nah, yang berkaitan dengan zat misalnya. Dia bersumpah, wallahi, demi Allah, ini baju produk perusahaan fulan misalnya. Ini baju, wallahi demi Allah, produk perusahaan fulan. Gitu ya. Memang mereknya mirip-mirip begitu ya. Padahal sebenarnya ya, bukan. Gitu. KW, ini KW gitu ya. KW-nya bukan ori. Tapi dia supaya laris, wallahi kata dia, demi Allah, ini pakaian ini betul-betul produk dari pabrik fulan. Nah, itu bisa ya. Supaya orang tertarik. Atau misalnya yang kedua, yang berkaitan dengan nau, macam gitu ya. Nah, dia jualan barang itu sebenarnya terbuat dari plastik gitu ya, tapi plastik yang kuat. Lalu dia bersumpah, wallahi, ini barang ya, ini terbuat dari besi gitu ya. Dia terbuat dari besi padahal plastik, bukan besi gitu ya. Tapi dia berani bersumpah, wallahi, ini barang yang saya jual ini besi, bukan plastik misalnya. Nah, ada orang bersumpah supaya laris, berbohong terkait dengan macam barang yang dia jual itu. Atau berkaitan dengan sifat misalnya. Wallahi, jam tangan ini misalnya, dia jualan jam tangan. Ini bagus, kuat. Kalau kamu berenang sampai 50 meter ini gak mati jamnya. Water resistant gitu ya. Sampai 50 meter di kedalaman air ini kuat gitu ya. Nah, dia bersumpah, wallahi demi Allah. Padahal baru dicemplungin ya, 1 meter aja udah mati gitu ya. Tapi dia bersumpah, wallahi. Nah, ini berkaitan dengan sifat ya. Atau juga bisa berkaitan dengan harga. Nah, ini yang paling banyak nih. Jadi ketika seseorang jualan barang, mungkin sepatu, mungkin baju gitu ya. Nah, dia menawarkan ini baju harganya 200.000. Lalu kita sebagai pembeli nawar, oh Pak, kok mahal sekali 200.000. Gimana kalau saya tawar 100.000? Kata dia, wallahi, ya, kalau ini saya jual 100.000, modalnya aja nggak nyampe modalnya. Padahal dia cuma beli 75.000. Gitu ya. Dia cuma beli 75. Biar untungnya besar, dia jual 200.000. Pas ditawar oleh orang yang mau beli, dia berani mengatakan, wallahi demi Allah, ini harga dasarnya aja nggak nyampe 100.000. Bukannya, modalnya aja kurang gitu ya. Nah, misalnya banyak orang kayak gini, banyak nggak? Banyak. Nah ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, dalam rangka supaya jualannya laris, banyak orang berani bersumpah dengan nama Allah, ya, padahal dia berbohong. Itu. Nah, maka orang yang bersumpah ketika dia menjual sesuatu, sering bersumpah, maka apa yang akan terjadi? Keberkahan dari usaha dia itu akan hilang. Maka tadi mamhaqatun lil kasab atau lil kasbi. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah, kehilangan keberkahan dalam jualan yang sering bersumpah itu bisa berkaitan dengan al-itlab al-hissi atau al-itlab al-ma'nawi. Jadi yang hilang keberkahannya itu bisa berupa sesuatu yang bersifat material. Contoh misalnya apa? Dia jualan karena sering bohong, dia sering bersumpah supaya laris tadi jualannya, tahu-tahu tokonya kebakar. Ya kan? Nggak berkah tuh, habis semua barangnya. Akibat apa?
dia sering bersumpah bohong supaya laku. Laku memang, tapi akhirnya habis tuh barangnya. Atau kalau enggak, mungkin dibongkar oleh pencuri malam-malam. Semua barang yang dia jual hilang. Nah, itu. Jadi mamhaqatun lil kasbi itu bisa berupa hissi tadi, material. Atau ya, bisa juga bersifat maknawi. Artinya tokonya aman, barang yang dia jual aman, dia untung. Dengan sering bersumpah itu banyak orang tertipu karena dia meyakinkan sumpahnya, tetapi keuntungan yang dia dapatkan hilang keberkahannya. Untungnya tidak bermanfaat, baik untuk urusan dunia dia maupun untuk urusan agamanya. Hartanya banyak, tapi habis gitu, nggak jelas habisnya untuk apa. Bahkan dia sendiri bingung, kayak nggak ada artinya uang banyak itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, bahkan untuk bayar sekolah anak aja kok nggak bisa gitu, karena uangnya selalu habis. Karena apa? Dicabut oleh Allah keberkahannya. Sehingga harta yang dia dapatkan dari keuntungan jual beli yang banyak sumpah itu dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Atau ya, dia bakhil, banyak untungnya. Besar keuntungan dia, tapi bakhilnya luar biasa. Gitu ya. Enggak pernah mau sedekah. Enggak pernah mau mengeluarkan zakatnya. Nah, maka orang kaya yang bakhil, yang tidak dia keluarkan zakat dari hartanya, dia tidak bersedekah kepada orang lain yang berkebutuhan, ini menunjukkan bahwa harta yang dia punya itu tidak berkah. Mau Bapak Ibu kayak gitu? Nah, tentu saja tidak. Ya. Nah, maka orang yang tadi dia punya usaha, jualan sering bersumpah, itu akibat yang akan dirasakan. Mamhaqatun lil kasbi. Gitu. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Tapi kalau berkah, meskipun untungnya kecil, mungkin yang jualan tidak serame toko sebelah, tapi ya dia jujur, dia nggak pernah wallahi ini harganya begini, enggak, ini harganya sekian, mau beli monggo, kalau tidak ya monggo silahkan, kan gitu. Nggak ada kebohongan lah pokoknya. Ini saya jual harga 150.000. Oh, gimana kalau saya beli 100 saja? Saya jualnya 150 gitu. Nah, udah gitu aja. Nah, ya terserah dia mau untung berapa, yang jelas dia jual. Nah, tapi dia tidak sumpah, dia tidak berbohong. Maka orang yang jualan seperti itu, meskipun mungkin yang beli tidak banyak, untung juga tidak sebesar katakanlah toko sebelah, maka dia akan mendatangkan keberkahan. Nah, sesuatu yang berkah meskipun sedikit, maka Allah akan memberikan manfaat kepada harta yang dia punya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nafa'ahullahu ta'ala bihi wa nafa'a ghairahu wa man wara'ahu. Jadi hartanya itu dijadikan oleh Allah bermanfaat juga untuk orang lain, bahkan bermanfaat untuk anak keturunan dia setelahnya. Kalau dia ya jualannya tidak banyak bersumpah, apalagi dengan sumpah yang bohong. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka berdasarkan hadis ini, tentu saja kalau ada di antara kita misalnya punya usaha apa, bisnis apa, ingat ini, jangan banyak mengucapkan sumpah. Hanya dalam rangka untuk bisa dapat keuntungan. Apalagi kalau sumpahnya bohong. Andai kata pun benar sumpahnya, itu pun tetap nggak boleh gitu. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 89 yang kita sudah bahas. Karena makna wahfadhu aimanakum di antara maknanya adalah jangan sering-sering bersumpah. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, jadi adamu kasroti al-halaf. Andai pun benar gitu ya. Wallahi ini kualitasnya nomor 1, ori gitu. Bener. Tapi kalau dia sering wallahi, berarti dia apa? Menganggap remeh sumpah.
gitu ya. Tidak mengagungkan sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk perkara yang semestinya ini nggak perlu gitu. Nah, maka itu pun tetap jelek, apalagi kalau dia sumpahnya bohong. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kemudian dalil yang ketiga. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 kelompok orang, kata Rasul, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallimuhumullah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, yang dimaksud la yukallimuhumullah itu bukan berarti Allah sama sekali mendiamkannya, tidak. Ya, karena apa? Karena nanti ada orang yang bahkan dosanya lebih dahsyat daripada dia, Allah menegurnya, gitu ya. Innallaha yukallimu man huwa a'dhamu minhum jurman. Yang dosanya lebih besar saja, itu ada dalil yang menunjukkan Allah ya, menyampaikan sesuatu kepada mereka. Wahum ahlun nar, dan tentu mereka ini adalah penduduk neraka. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya, ketika Allah bertanya kepada para penduduk neraka, ya ahlan nar, wahai para penduduk neraka, hal ta'rifuna hadza, tahu enggak kalian apa ini? Waktu itu Allah mendatangkan kematian dalam bentuk kabshin amlah, dalam bentuk kambing yang bertanduk. Maka ditanya oleh Allah, ya ahlan nar, hal ta'rifuna hadza, wahai penduduk neraka, apakah kalian tahu apa ini? Ditegur, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau begitu apa yang dimaksud la yukallimuhumullah dalam hadis ini? Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, maksudnya la yukallimuhumullahu bikalamir ridha. Jadi Allah tidak mengajak mereka berbicara dengan perkataan yang mengandung keridhaan. Itu yang dimaksud. Ketika Allah mengajak mereka bicara bukan dengan pembicaraan yang mengandung keridhaan, akan tetapi kalamul ghadab wat taubih. Omongan disampaikan oleh Allah kepada mereka, tapi omongan yang mengandung kemarahan, kemurkaan, keburukan. Nah, itu yang dimaksud la yukallimuhumullah. Itu hukuman yang akan dirasakan yang pertama oleh 3 golongan yang nanti kita akan sebutkan. Yang kedua apa? Wala yuzakkihim. Kata zakka yuzakki itu dari kata tazkiyah ya. Artinya at-tausik wa ta'dil. Artinya apa? Dihargai gitu ya. Jadi ada 3 golongan, selain mereka tidak diajak bicara dengan pembicaraan yang penuh keridhaan, mereka juga tidak akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti pada hari kiamat. Bahkan Allah tidak memberikan kesaksian akan keimanan mereka. La yuzakkihim walahum azabun alim, dan yang ketiga mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, siapakah mereka? Nah, ada 3. Yang pertama, usaimitun zanin, ya, orang tua yang berzina, sudah sepuh, syahwatnya sudah turun, beda dengan ketika masih muda tapi kok masih berzina, gitu ya. Nah, orang seperti ini dia akan dapat 3 azab tadi. Yang kedua, wa'ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pantas nggak orang miskin sombong? Nggak pantas. Apa
motifnya kok miskin sombong. Apa yang mau dia sombongin? Kok bisa? Nah, kan ini berarti kacau betul nih orang. Sama sebagaimana ngaconya orang yang sudah usia di atas 70 tahun tapi kok zina gitu. Datang ke sarkem misalnya ya. Kan ngaco itu. Parah banget gitu. Nah. Dan yang ketiga, nah ini. Wa rajulun ja'alallaha bidu'atahu la yastari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Nah ini yang ada kaitan dengan bab yang kita sedang bahas yang ketiga ini. Jadi golongan ketiga yang akan mendapatkan 3 hukuman tadi adalah orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Apa yang dimaksud menjadikan Allah sebagai barang dagangannya? Yaitu tidaklah dia membeli atau menjual kecuali dia pasti bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Waktu beli ya begitu, waktu jual begitu. Misalnya mau beli, dia mau beli barang. Kata si penjualnya, ini Pak harganya 100.000. Wallahi di toko sebelah itu cuma 70.000. Wallahi, padahal dia nanya ke toko sebelah aja belum. Dia udah bilang wallahi di toko sebelah aja 70.000. Kok jenengan jual 100.000? Supaya dapat harga murah. Oh gitu toh Pak. Nah, misalnya mau beli, dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, mau jual begitu juga. Akhirnya dia dikasih harga, ya udah 90.000 dapat. Nah, terus gantian dia jual. Dia tadi modalnya berapa? 90.000. Dia jual harganya 150.000. Dapat untung 60.000. Ditawar sama orang, Pak gimana kalau saya beli 120.000 aja? Wallahi modalnya aja nggak nyampe 120 gitu. Padahal tadi dia belinya 90. Nah itu. Jadi la yastari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Nah maka orang yang seperti ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dia akan mendapatkan 3 adab sekaligus kelak nanti pada hari kiamat. Pertama apa tadi? Allah tidak akan mengajak dia bicara dengan pembicaraan yang penuh keridhaan. Yang kedua, Allah tidak akan menghargai orang ini, bahkan tidak akan memberikan kesaksian akan keimanannya. Yang ketiga, dia akan mendapatkan azab yang pedih. Walahum adzabun alim. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, mudah-mudahan ini bisa betul-betul kita jadikan amal. Jangan sampai kita gampang-gampang bersumpah, gitu ya. Jadi saya kira sementara ini karena sudah waktu Isya, petugas muadzin silakan diazani dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah tiba di waktu Isya ya. Kami lanjutkan sedikit terkait dengan penjelasan hadis yang ketiga tadi ya. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalimat yang ada relevansinya dengan bab yang kita sedang bahas yaitu banyak bersumpah adalah yang terakhir tadi ya. Rajulun ja'alallaha bidu'atahu la yastari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, maksudnya tadi ya. Dia yang dimaksud dia menjadikan Allah sebagai barang dagangan, itu maksudnya dia suka bersumpah. Kalau beli sering sumpah, kalau jual juga sering sumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sering bersumpah walaupun tadi benar, kata Syekh Al-Utsaimin begini. Nah, annahu kullama ishtara halafa wa kullama ba'a halafa talaban lil kasbi wastahaqqa hadhihi al-uqubah. Jadi dia setiap kali membeli bersumpah, setiap kali menjual dia bersumpah untuk mendapatkan keuntungan. Maka orang yang seperti ini dia berhak untuk mendapatkan 3 hukuman tadi. Li'annahu in kana shadiqan, sesungguhnya dia jika benar sumpahnya itu, pakathratu aymanihi tas'uru bistighfafihi wastihanatihi bil yamin wa mukhalafatihi ya bi qaulillahi azza wa jalla wahfazu aymanakum. Andai kata benar
banyak dia bersumpah, maka banyaknya sumpah dia itu menunjukkan kalau dia menganggap remeh sumpah. Ya. Dan ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala surah Al-Ma'idah ayat 89 agar kita ini menjaga sumpah, yaitu dengan tidak banyak bersumpah. Itu salah satu di antara maknanya. Tapi andai kata sumpahnya itu bohong, maka dia mengumpulkan 4 perkara yang harusnya dihindari. Yang pertama apa? Istihanatu al-yamin, ya. Istihanatuhu bil yamin wa mukhalafatuhu amrullahi bihifdzil yamin. Itu satu. Berarti dia telah menganggap remeh sumpah dan menyelisihi perintah Allah supaya kita menjaga sumpah. Yang kedua, kazbuhu. Kazbu itu apa? Kedustaannya, kebohongannya. Dia berbohong dengan sumpahnya. Nah, ini jelas berbahaya. Ya. Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar, kata Rasulullah SAW. Jauhi oleh kalian bohong. Bohong itu bisa menyeret kalian kepada perbuatan dosa dan perbuatan dosa itu bisa menyeret kalian ke dalam neraka. Ketiga, maka dengan dia banyak bersumpah bohong, berarti dia telah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Padahal dalam Al-Quran surah Al-Baqarah misalnya 188 atau dalam surah Al-Ma'idah ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Sering sumpah, bohongin orang, berarti dia makan harta orang lain dengan cara batil. Yang terakhir, orang yang bersumpah lalu dia bohong, menyebut nama Allah dan dia berbohong, ini namanya yamin gomus. Sumpah yang menenggelamkan dia dalam perbuatan dosa. Nah, apa ancamannya? Seperti yang pernah dulu kita singgung dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yaminin huwa fiha fajirun yaktati'u biha ma lam ri'im muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi godbanun. Wa huwa alaihi godbanu, ya. Barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah dan dia berbohong dalam sumpahnya itu dalam rangka untuk mengambil harta, ya, seorang muslim, mengambil keuntungan dari harta seorang muslim, maka kelak dia akan ketemu dengan Allah Ta'ala wa huwa alaihi godban, dan Allah murka kepada dia. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, itulah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, bahaya yang akan didapatkan oleh orang yang suka bersumpah. Ya, gampang banget, ringan banget bersumpah. Nah, maka ketika ilmu ini sudah sampai kepada kita, ya, saya Al-Utsaimin mendorong kita untuk kita amalkan, ya, kita amalkan hadis ini, lalu kemudian kita sampaikan kepada orang lain, kita berikan orang lain peringatan. Jangan sampai mereka gampang-gampang bersumpah di dalam berjual beli, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi jangan sampai berhenti sampai tahu selesai. Tapi jadikan ini amal dan sampaikan kepada teman-teman kita, saudara kita yang mereka, ya, berjualan suka bersumpah dengan nama Allah, nasihati dengan nasihat ini. Nah, mudah-mudahan dia diberikan keberkahan, ya, dan mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi dalam hadis ini. Jadi saya kira demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini udah waktu iqamah ini, ya. Jadi saya kira mohon maaf, ya. Masih ada 1 kali pembahasan lagi insya Allah. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk tanya jawab, ya. Dan untuk saat ini mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.